Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pada mata kuliah leadership hari ini kami akan membahas mengenai bab kepemimpinan dan perubahan. Sebelum melangkah lebih jauh, teman-teman perlu tahu nih apa saja tujuan pembelajaran pada mata kuliah hari ini. Yaitu yang pertama, mengetahui pendekatan rasional dari perubahan organisasi. Lalu yang kedua, mengetahui tentang komponen-komponen modal BIR. Yang ketiga, memahami pendekatan emosional perubahan organisasi, yaitu kepemimpinan karismatik dan transformasional. Lalu yang keempat, mengetahui karismatik umum, kepemimpinan karismatik, dan transformasional. Lalu yang terakhir, mengetahui teori BAS tentang kepemimpinan transformasional dan transaksional. Nah, setelah teman-teman pada tahu tujuan pembelajaran pada mata kuliah hari ini, yuk simak pembahasannya lebih lanjut. Sebelum membahas poin-poin materi pada tujuan pembelajaran, perlu kita ketahui apa itu organisasi dan mengapa perlu dilakukannya pendekatan-pendekatan dari perubahan organisasi. Organisasi merupakan seperangkat peraturan yang sistematik, terdiri dari sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan bersama. Pertumbuhan organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lingkungan eksternal dikatakan sebagai lingkungan yang sulit untuk dikendalikan, karena berada di luar organisasi dan sifatnya dinamis. Sehingga organisasi harus cepat tanggap terhadap perubahan. Seiring dengan perkembangannya zaman, kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi turut berubah ke arah yang lebih baik dan maju. Apabila sebuah organisasi berada dalam kondisi yang sama, hal ini akan berdampak buruk pada organisasi tersebut. Sebuah organisasi perlu melakukan perubahan untuk pertumbuhan dan perkembangan organisasi tersebut. Namun, dalam melakukan perubahan organisasi, pasti menemukan hambatan. Perubahan terhambat karena ada tendensi untuk mempertahankan status quo, yang kemudian cenderung adanya resistensi terhadap perubahan organisasi. Hal ini biasanya disebabkan oleh anggota organisasi yang khawatir tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Mereka berpikir bahwa perubahan yang terjadi akan mengakibatkan mereka kehilangan pekerjaan. Maka, untuk menjaga kondisi organisasi agar dapat bertahan melewati arus perubahan, dibutuhkan seorang pemimpin yang cakap dalam mengelola organisasi dan mengambil metode pendekatan yang tepat, yaitu dengan pendekatan rasional dan juga pendekatan emosional. Oke, setelah kependahuluan kita langsung ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu pendekatan rasional terhadap perubahan dalam organisasi. Ini dapat berarti mengelola proses perubahan dalam suatu organisasi. Ini menjadi satu tugas yang sangat berat atau kompleks, dan ini juga seringkali sangat penting untuk pengembangan organisasi yang efektif. Jadi perubahan dalam organisasi itu diperlukan untuk pengembangan yang efektif, dan ini biasanya sangat susah untuk dilakukan sendiri. Kemudian slide selanjutnya, pemimpin dapat meningkatkan jumlah perubahan dengan meningkatkan level ketidakpuasan, kemudian dengan meningkatkan kejelasan visi, kemudian dengan mengembangkan rencana perubahan yang matang, atau juga dapat dengan kali ini menurunkan jumlah penolakan pengikut atau jumlah perlawanan maksudnya. Hal ini senada yang disimpulkan oleh Michael Beer. Ini kita lihat C sama dengan D, M, P, R. Nah, ini maksudnya C itu jumlah perubahan. Nah, ini kan tadi yang kayak di sebelahnya itu jumlah perubahan itu dapat dicapai dengan meningkatkan level ketidakpuasan. Nah, itu yang D, ketidakpuasan. Kemudian yang M, meningkatkan kejelasan, maksudnya itu model. Kemudian mengembangkan rencana perubahan yang matang, itu proses. Atau dengan menurunkan penolakan pengikut, itu menurunkan perlawanan maksudnya. Oke. Ini komponen yang pertama akan saya jelaskan. Yang pertama itu ketidakpuasan. Ketidakpuasan adalah pengikut yang relatif puas tidak cenderung berubah. Ketidakpuasan lebih mungkin untuk melakukan sesuatu untuk mengubah situasi. Ini juga bisa jadi positif atau malah bisa negatif.
Kemudian emosi pengikut ini adalah suatu bahan bakar atau energi dan perubahan ini seringkali membutuhkan energi yang cukup banyak. Ini kuncinya bagi praktisi kepemimpinan adalah dengan meningkatkan ketidakpuasan ke titik di mana pengikut cenderung mengambil tindakan. Jadi kalau itu terlalu banyak tidak puasnya juga, malahan pengikut itu bakal meninggalkan organisasi. Jadi harus dijaga tingkat ketidakpuasannya. Kemudian komponen yang kedua ini ada model. Di sini modelnya ada 4 komponen model. Yang pertama itu pemindahan lingkungan, kemudian visi atau penglihatan, kemudian ada penetapan tujuan baru untuk mendukung visi tersebut, visi tadi. Yang terakhir ada perubahan sistem yang diperlukan. Nah, kemudian yang komponen ketiga ada proses. Proses ini maksudnya adalah proses perubahan, yaitu di mana inisiatif perubahan menjadi nyata dan dapat ditindaklanjuti karena terdiri dari pengembangan dan pelaksanaan rencana perubahan. Rencana perubahan yang baik ini menguraikan urutan peristiwa, jadi dia kronologis, hasil utama, garis waktu, pihak yang bertanggung jawab, metrik, dan mekanisme feedback atau umpan balik yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari organisasi yang baru. Hal ini juga mencakup langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan ketidakpuasan dan menangani penolakan yang diantisipasi, garis besar kebutuhan pelatihan dan sumber daya, dan rencana komunikasi yang komprehensif untuk membuat semua pihak terkait mendapat informasi. Yang keempat, perlawanan. Biasanya muncul perbedaan antara harapan di awal dan kenyataan saat ini, disebut dengan kesenjangan harapan kinerja. Kesenjangan harapan kinerja dapat menjadi sumber frustasi yang cukup besar jika tidak dapat dikelola dengan baik dan juga dapat memicu adanya perlawanan yang menyebabkan anggota kembali ke perilaku dan sistem lama untuk menyelesaikan sesuatu. Seorang pemimpin dapat membantu anggotanya untuk mengatasi frustasi yang mereka alami dengan menetapkan harapan yang realistis, menunjukkan tingkat kesabaran yang tinggi, dan juga memastikan bahwa anggota memperoleh kemahiran dengan sistem dan keterampilan yang baru. Menentukan rencana perubahan yang baik untuk mengatasi kesenjangan harapan kinerja dengan membangun program pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan tingkat keterampilan anggotanya. Pendekatan emosional. Pendekatan emosional untuk perubahan organisasi terdiri dari 2. Yang pertama adalah kepemimpinan karismatik dan yang kedua adalah transformasional. Pemimpinan karismatik. Pemimpin yang karismatik adalah individu yang penuh semangat dan bertekad kuat yang dapat menciptakan visi masa depan yang hebat. Melalui visi ini, mereka dapat memunculkan semangat tinggi di kalangan pengikutnya dan juga membangun ikatan emosional yang kuat. Transformasional. Transformasional adalah sebuah gaya kepemimpinan yang mengutamakan pemenuhan terhadap tingkatan tertinggi dari hierarki Maslow, yakni kebutuhan akan harga diri dan aktualisasi diri. Kepemimpinan ini diartikan sebagai kepemimpinan yang sejati. Hal ini dikarenakan kepemimpinan ini mampu bekerja menuju sasaran pada tindakan yang mengarahkan organisasi kepada suatu tujuan yang belum pernah diraih sebelumnya. Semua pemimpin transformasional adalah karismatik, tetapi tidak semua pemimpin karismatik adalah transformasional. Hal ini dikarenakan pemimpin transformasional dapat mengartikulasikan visi masa depan yang menarik dan membentuk ikatan emosional yang kuat dengan pengikut. Selain itu, visi dan hubungan ini selaras dengan sistem nilai pengikut dan membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka. Teori Bass tentang kepemimpinan transformasional dan transaksional. Bass meyakini pemimpin transformasional memiliki karakteristik pemimpin yang dijelaskan sebelumnya dan menggunakan persepsi atau reaksi bawahan untuk menentukan apakah pemimpin tersebut transformasional. Jadi, pemimpin transformasional memiliki visi yang baik, keahlian retorika, dan pengelolaan kesan yang baik dan menggunakannya untuk mengembangkan ikatan emosional yang kuat dengan pengikut. Pemimpin transformasional diyakini lebih berhasil dalam mendorong perubahan organisasi karena tingkat emosional pengikut yang tinggi dan kesediaan mereka untuk bekerja menuju
pencapaian visi pemimpin. Sebaliknya, pemimpin transaksional tidak memiliki karakteristik pemimpin ini. Mereka juga tidak mampu mengembangkan ikatan emosional yang kuat dengan pengikutnya, ataupun menginspirasi pengikutnya untuk melakukan lebih dari yang mereka pikir bisa. Selanjutnya yaitu hasil penelitian kepemimpinan transformasional dan transaksional. Kepemimpinan transformasional dapat diamati di semua negara, lembaga, dan tingkat organisasi, tetapi lebih umum di lembaga publik dan di tingkat organisasi yang lebih rendah. Kepemimpinan transformasional adalah prediktor efektivitas organisasi yang jauh lebih baik berkat kepemimpinan transaksional atau laissez-faire. Kepemimpinan laissez-faire berkolerasi negatif dengan efektivitas. Mungkin bagi para pemimpin untuk secara sistematis mengembangkan keterampilan kepemimpinan transformasional dan transaksional mereka. Namun faktanya tetap bahwa karisma pada akhirnya ada di mata yang melihatnya. Jadi, kepemimpinan laissez-faire adalah pemimpin yang tidak menguasai bidang tugas yang menjadi wewenangnya dan akan menyerahkan segala sesuatu kepada bawahannya. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan tadi ialah kepemimpinan dan perubahan menggunakan dua pendekatan terhadap perubahan organisasi. Dalam pendekatan rasional, pemimpin meningkatkan ketidakpuasan pengikut dan menunjukkan masalah yang ada pada status quo, mengidentifikasi secara sistematis area perubahan yang diperlukan pada visi masa depan, serta menerapkan rencana perubahan. Dalam pendekatan emosional, pemimpin mengembangkan dan mengartikulasikan visi masa depan, serta memberdayakan pengikut untuk bertindak sesuai visi. Dengan adanya pendekatan ini, efektivitas dan efisiensi organisasi dapat dipertahankan, kinerja karyawan meningkat, dan menciptakan peluang untuk pengembangan kepemimpinan serta tim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.